belajar tentang asam dan basa ini, tuh materinya cukup banyak. Jadi dia itu sebenarnya dipisah atas ada hitungan, ada teori, dan teorinya sebenarnya cukup banyak. Teorinya terlebih dahulu kita harus kenal yang dimaksud dengan asam dan basa itu apa, karena sebenarnya ini nyambung dengan materi kelas 10. Jadi saya akan bicara tentang teori dulu. Pada saat kita belajar tentang asam dan basa itu perbedaannya adalah yang asam itu mengandung ion H+, sementara kalau basa itu mengandung ion OH-. Terus kemudian pasangannya sama siapa? Karena kalau misalkan kita belajar tentang asam dan basa, berarti dia ada namanya itu ion positif dan ion negatif. Ion positif kation dan ion negatif anion. Ion negatif daripada asam itu apapun dia, nggak masalah, asal dia bukan OH-, O2-, dan H-. Nah, untuk melihat tentang kation anion ini, ya berarti harus lihat di tabel anion dan kation yang punya kelas 10, dan itu mesti dihafalin lagi. Untuk kation, misalnya saya ngambil contoh kation ada 3 biji, terus kemudian anion ada 3 biji. Jadi kalau misalkan kita mau bikin asam tertentu, ya berarti kita tinggal memvariasikan antara H+ dengan misalnya NO2-, berarti dia akan jadi asam nitrit, yaitu adalah HNO2. Kita punya H+ dengan SO4 2-, berarti dia akan jadi asam sulfat, H2SO4. H+ dan PO3 3-, maka dia akan jadi H3PO4, dan itu namanya adalah asam fosfat. Nah, untuk ion negatif ini itu dinamakan sebagai ion negatif apapun dia kecuali OH-, O2-, dan H- itu dinamakan sebagai ion sisa asam, dan ion sisa asam ini dikasih simbol, yaitu adalah X atau mungkin Z. Jadi kalau misalkan kita punya simbol asam HX atau mungkin HZ atau mungkin H2X atau mungkin H2Z atau mungkin H3X atau H3Z, jangan bingung ya, karena ini adalah simbol-simbol untuk asam di mana X sama Z itu sebenarnya nggak ada di dalam sistem periodik unsur. Untuk basa, apapun dia, untuk ion positifnya, pokoknya dia nggak boleh H+, dan ini dinamakan sebagai ion logam, kecuali NH4+. Untuk simbol, ini dikasih simbol L atau M. Jadi kalau misalkan basa kita kasih simbol LOH atau MOH, atau mungkin kita punya simbol LOH 2 kali, atau mungkin kita punya simbol MOH 2 kali, itu termasuk adalah simbol daripada basa. Jadi ada basa valensi 1, basa valensi 2, basa valensi 3, misalnya LOH 3 kali. Nah, ini menunjukkan jumlah OH-nya ada berapa. Yang ini itu dinamakan sebagai asam valensi 1 atau asam berbasa 1, itu sama aja. Ini dinamakan sebagai asam valensi 2 atau asam berbasa 2, itu sama aja. Kalau kita mau ngasih contoh basa, ya berarti tinggal divariasiin daripada yang lain. Pokoknya OH-nya itu harus selalu sebagai ion negatif. Jadi kalau kita memvariasikan Na+ sama OH-, jadi NaOH, natrium hidroksida. Ba2+ sama OH-, jadi BaOH 2 kali. Al3+ sama OH-, berarti AlOH 3 kali, dan itu dinamakan sebagai basa. Garam itu adalah paduan daripada asam dan basa. Jadi maksudnya ini itu adalah ion logam, sementara yang ini itu adalah ion sisa asam. Jadi paduan antara yang ini dengan yang itu adalah garam. Asam kuat, asam itu ada 2, ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat kita tinggal ngafalin ada 6 biji, yaitu adalah HCl, HBr, Hi, karena mereka sama-sama di golongan 7A, H2SO4, terus kemudian ada HNO3, terus kemudian ada HClO4. Jadi kalau kita mau tahu dia kuat atau lemah, tinggal ngafalin yang asam kuat ini aja. Selain asam kuat 6 ini, maka dia termasuk asam lemah. Basa kuat itu adalah basa golongan 1A sama 2A. Jadi siapapun di golongan 1A maupun di golongan 2A itu adalah termasuk basa kuat, kecuali Be2+ dan Mg2+. Itu enggak termasuk basa kuat. Selain itu berarti termasuk lemah, termasuk BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Cara ngafalinya seperti itu. Pada saat kita bicara tentang asam basa, ada suatu angka yang mengukur kekuatan daripada asam dan basa, namanya adalah pH.
pH ini kalau kita mau mencari itu bisa dicari dari berapa besarnya konsentrasi H+, terus kemudian di logaritma dikasih minus. pH ini itu terentang dari nilai 0 sampai 14, di mana semakin ke arah 14 itu makin basa. Makin basa itu ya berarti sifat OH-nya itu semakin kuat. Makin asam dia semakin mendekati nilai 0. Sebenarnya efeknya di mana? Kalau dia semakin asam, sebenarnya itu semakin berbahaya. Misalkan kita ngambil cairan asam dari lambung kita, itu kalau misalkan kita taruh keluar, itu pH-nya itu rendah sekali, sekitar 1 atau 2. Dan kalau misalkan kita ketetesan sesuatu yang pH-nya 1 atau 2, misalnya ketetesan di kulit, maka akan kelihatan kayak seperti kulit itu terbakar, jadi bahaya. Sementara kalau basah, kalau misalkan pH-nya masih sekitar 10 atau 11 itu nggak masalah. Mungkin kita akan agak berasa tangan kita itu kayak kena sabun yang kalau kita cuci di air itu kayak seperti nggak hilang-hilang, nggak sama kayak seperti sabun biasa. Dan dia agak sedikit panas, tapi nggak panas sekali, jadi nggak bahaya. Ya kecuali kalau misalkan pH-nya gede, ya itu efeknya akan berbeda lagi. Pada saat kita mengukur pH, pH ini bisa diukur pakai alat-alat bantu. Yang paling primitif adalah indikator universal seperti ini. Jadi dia bentuknya itu cairan. Cairan ini misalnya kita ambil satu dan kita teteskan ke satu larutan di sini. Ini ada larutan yang kita mau uji pH-nya. Kita paling kasih 2 atau 3 tetes, terus kemudian hasilnya apa? Dan kita tinggal bandingkan dengan tabel ini. Tapi tabel ini nggak perlu dihafalin ya. Ada beberapa soal yang terkait sama penggunaan indikator universal ini. Nanti kita akan mengerjakannya kayak seperti matematika karena dia nyari daerah irisan gitu. Indikator universal ini itu sebenarnya asalnya dari ekstrak daripada bunga-bungaan. Jadi ada beberapa bunga, bunga kembang sepatu dan seterusnya. Dia diekstrak sehingga dia akan muncul cairan seperti ini dan bisa dipakai untuk membantu kita untuk mencari nilai pH daripada larutan yang kita mau cari. Yang kedua adalah kertas lakmus. Ini bahasa Inggris, litmus paper. Ada 2 jenis, satu adalah kertas lakmus merah, satu adalah kertas lakmus biru. Tujuannya kita nggak bisa mencari pH suatu larutan itu berapa. Cuma kita bisa tahu apakah dia itu asam atau basa. Cara gampangnya adalah basa, itu kan huruf depannya B. Jadi kalau misalkan suatu larutan basa, kita masukin kertas lakmus merah atau kertas lakmus biru, hasilnya adalah biru juga. Saya tulis B untuk biru ya. Jadi basa, B, ini juga B. Cara gampang ngafalinya seperti itu. Kalau asam itu kebalikannya. Jadi kertas lakmus merah akan jadi merah, kertas lakmus biru akan jadi merah. Itu larutan kalau dia sifatnya asam. Jadi kalau basa ngafalinya adalah dua-duanya itu biru. Kalau larutannya netral, ya berarti nggak berubah. Merah tetap merah, biru tetap biru. Itu caranya kita tahu suatu larutan itu asam atau basa. Tapi kita nggak bisa tahu angka pH-nya itu berapa. Yang lebih detail adalah dengan menggunakan kertas pH universal. Kertas pH universal ini ada 2 jenis. Satu yang dia itu umum, jadi maksudnya pH-nya itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini baliknya ada gambar warnanya. Jadi gampang, kita punya larutan yang mau dicek. Terus kemudian kertas pH ini agak unik, warnanya ada 4. Nanti kalau kita celupin, warna yang 4 ini akan berubah. Terus kemudian kita tinggal baca di kotaknya. Ya kelihatannya barangnya gampang seperti ini, tapi sebenarnya ini import semua. Jadi kalau kombinasi warnanya seperti ini berarti pH-nya 3. Kalau kombinasi warnanya seperti ini berarti pH-nya 5. Gampang, itu ada di lab. Untuk pH yang dia tuh lebih detail, setelah kita tahu pH-nya itu berapa, ini baliknya ya. Kadang-kadang kita punya kotak yang seperti ini yang pH-nya lebih arahnya lebih detail ke angka-angka tertentu. Jadi mungkin ada kertas pH yang dia tuh dari 1 sampai 5, di sini lebih sempurna, misalkan ada 1,3, sekitar 1,4, 1,5 dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu pH-nya itu lebih mendekati yang sesungguhnya, tapi nggak bisa pas. Yang bisa pas dan mudah adalah pH digital seperti ini.
Jadi kalau misalkan kita mau ngecek suatu larutan, ini larutan yang mau dicek, ya ini tinggal masukin ke sini. Tinggal dibaca ini hasilnya berapa. Kalau yang ini bentuknya kayak seperti spidol, kayak seperti apa ya? Ya spidol yang dia bentuknya kayak gini, ya kita tinggal masukin ini, dia tinggal masukin ke sini. Tapi jangan sampai yang di sini yang dimasukin, ujung yang sebelah sini yang dimasukin. Ntar dia akan muncul bacaannya itu berapa. Ya kayak seperti kalau kita dites temperatur itu loh. Tapi kalau tes temperatur kan nggak kena. Tapi kalau ini dia harus kena, harus kesentuh ke larutannya. Kemudian kalau misalkan kita mau bicara tentang yang satunya, kan tadi udah teori ini sebenarnya ada banyak kayak seperti teori asam basa daripada Arrhenius lah, Bronsted-Lowry lah, atau mungkin teori asam basa Lewis lah, nanti akan dilengkapin satu persatu. Kita akan belajar pelan-pelan. Untuk perhitungan ini ada dua jenis, yaitu adalah untuk kita itu menghitung pH tunggal sama pH campuran. Nah, untuk video yang kali ini saya pisahkan, saya ngitung untuk yang pH tunggal aja. Pada saat kita mau bicara tentang hitungan, maka kita akan melihat kondisi pH yang seperti ini. Kita akan menghitung pH tunggal ataukah kita akan menghitung pH campuran. Bagaimana caranya tahu menghitung pH tunggal atau campuran? Kalau pH tunggal ya berarti sendirian kayak seperti ini. Kita mau ngitung pH daripada larutan HCl atau H2SO4 atau CH3COOH. Kita mau ngitung pH daripada BaOH 2 kali, kita mau ngitung NH3. Jadi dia belum ada tambah-tambahan. Kalau misalkan kita bicara tentang pH yang campuran, berarti dia pasti ada campuran. Kayak seperti asam ditambah sama air, atau mungkin basa tambah sama air, atau mungkin asam ditambah sama asam itu sendiri, atau mungkin basa ditambah sama basa, atau mungkin asam ditambah sama basa. Yang perhitungannya lebih kompleks. Jadi di sini pada saat kita mau menghitung pH tunggal, maka kita harus bisa membedakan dia termasuk asam atau basa. Setelah kita bisa caranya bagaimana? Ya yang ini tadi dong, yang asam atau basa itu ya dia ada H+ atau ada OH-. Kalau dia ada H+, berarti dia adalah asam. Kalau dia ada OH- berarti dia ada basa. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengionisasi. Lihat lagi di kelas 10 punya. Setelah kita tahu bahwa dia itu asam atau basa, ya berarti kita harus tahu dia termasuk kuat atau asam lemah. Kalau dia basa, dia termasuk basa kuat atau basa lemah, karena dia akan ngefek ke perhitungannya dia. Perhitungan untuk asam kuat sama perhitungan untuk basa kuat sebenarnya hampir sama. Jadi kalau asam kuat berarti dia akan muncul H+, kalau basa kuat dia akan muncul OH-. Perhitungan untuk asam lemah maupun perhitungan untuk basa lemah sebenarnya hampir sama. Di sini ada H+ sama dengan Ka kali Ma. Ka itu tetapan kesetimbangan asam. Sebenarnya sama kayak seperti Kc sih. Nanti saya tulisin. Untuk basa lemah, ya berarti OH- akan muncul Kb kali Mb. Kalau di sini ada alfa kali molaritas asam, di sini ada muncul alfa kali molaritas basa. Kalau di sini ada derajat ionisasi adalah Ka dibagi Ma, ya ini juga ada alfa sama dengan Kb dibagi Mb. Pada saat kita bicara tentang Ka atau Ma, Ka itu sebenarnya asalnya dari ionisasi dari asam tertentu. Misalnya kita punya gini. CH3COOH, saya ganti aja, mungkin lebih enak kalau kuning. CH3COOH aki, ini ada suatu reaksi kesetimbangan H+ aki ditambah sama CH3COO- aki. Nah, kalau kita mau ngitung Kc sama kayak seperti semester yang lalu, semester 1 kelas 11, ini kan cara ngitungnya kan konsentrasi yang di sebelah kanan dibagi sama konsentrasi yang di sebelah kiri kan. Nah, kalau misalkan konsentrasi yang di bawah di sini kita kali silang ke sana, yaitu adalah Kc dikali konsentrasi CH3COOH sama dengan konsentrasi H+ dikali sama konsentrasi CH3COO-. Nah, ini itu adalah Ka sama dengan H+ dikali sama konsentrasi CH3COO-. Nah, Ka dari masing-masing asam, Ka ini hanya muncul kalau dia itu di asam lemah, demikian juga dengan Kb hanya muncul kalau dia itu di basa lemah. Ka ini nilainya tertentu, sudah tertentu. Untuk suhu 25, Ka daripada H2S berapa, Ka daripada CH3COOH berapa. Nah, itu ada angkanya. Demikian juga dengan Kb. Jadi pada saat kita mau menghitung
kita harus tahu dulu dia termasuk asam atau basa. Itu termasuk asam dan ini termasuk asam kuat. Nah, karena dia termasuk asam kuat, ya kita tinggal lihat asam kuat itu bagaimana cara menghitung pH-nya atau H+-nya. Caranya adalah molaritas asam kali valensi. Sebenarnya pada saat kita mau ngerjain pH ini ada dua kemungkinan. Satu, kita pakai rumus. Dua, kita pakai ionisasi. Saya mau kerjain pertama pakai ionisasi. Kita punya HCl. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan cara ionisasi, ya berarti harus bisa mengionisasi. Kalau misalkan nggak bisa mengionisasi sampai muncul angkanya ini, ya berarti nggak bisa. Konsentrasinya adalah 0,1. Di sini kita tinggal tulis 0,1 molar. Berarti ini 0,1 molar juga kan, karena kan perbandingan koefisiennya kan sama-sama 1. Ya kita nggak butuh klorinnya. Nah ini tinggal tulis H+ itu sama dengan 0,1 atau kita ubah ke bentuk baku. Jadi kalau misalkan kita ngitung pH-nya, ya itu sama dengan minus logaritma H+. Ya tinggal hitung. Nilai pH-nya 1. Saya ulang dulu untuk ngitung logaritma ya. pH itu kan sama dengan minus logaritma H+. Tapi cara mudahnya kayak seperti ini. Kalau kita punya H+ itu sama dengan 10 pangkat min 5, ya udah kita tinggal ambil pH-nya itu sama dengan minus logaritma 10 pangkat min 5. Min 5-nya ini kan pindah ke depan. Berarti kan jadi positif kan, 5 kali logaritma 10. Nah logaritma 10 kan nilainya 1. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya angka seperti ini itu tinggal minusnya hilang terus kemudian dia jadi positif gitu aja. Jadi kalau misalkan kita punya H+ itu adalah 10 pangkat min 6, ya gampang, pH-nya sama dengan 6. Bagaimana sekarang kalau misalkan dia itu ada angkanya? Misalkan kita punya 2 kali 10 pangkat min 3. Bagaimana cara ngitung harusnya? Nah cara ngitungnya kayak gini. Minus logaritma 2 kali 10 pangkat min 3. Logaritma itu kan kita punya rumus kayak seperti ini. Kalau kita punya logaritma yang dia itu bentuknya kali, itu kan sama dengan logaritma sendiri-sendiri, tapi dia itu ditambah kan? Ya kita kerjain seperti itulah. Minus logaritma 2, ini saya pakai kurung, ditambah sama logaritma 10 pangkat min 3. Nah ini berarti hasilnya kan minus logaritma 2, pakai kurung dulu ya. Nanti kalau misalkan kita buka kurung, berarti 3 minus logaritma 2. Jadi cara paling gampangnya adalah ini itu langsung berubah jadi positif. Terus kemudian kalau misalkan ini tuh nggak ada sepernya, maka dia akan jadi negatif logaritma 2 nih. Bagaimana kalau misalkan dia itu ada sepernya? Misalnya kita punya 1/5 kali 10 pangkat min 3 misalnya. Berarti pH-nya itu akan jadi 3. 3-nya itu gara-gara ini. Jadi minusnya ini hilang langsung 3. Seharusnya kita nulisnya kan logaritma 1/5. Tapi gara-gara ini itu 1/5 pangkat min 1. Berarti dia nanti akan jadi positif. Ngerti nggak? Contoh yang lain. Kita punya H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Ya udah, pH-nya sama dengan 7 minus logaritma 4. Gampang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu adalah OH-. Ya sama aja. Misalkan kita punya 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti di sini akan munculnya itu bukan pH, tapi POH. Jadi hasilnya adalah 5. Ini itu jadi positif minus logaritma 3. Sekarang bagaimana kalau misalkan dibalik? Ya tergantung. Dia sifatnya asam atau basa. Misalnya kita punya pH sama dengan 1 minus logaritma 2. Ini kan pH-nya kan di bawah 7. Kalau dia di bawah 7 berarti asam dong. Kalau dia asam, ya berarti yang dipakai adalah H+. H+-nya berapa? Caranya gimana? Ya ininya jadi 10 pangkat dong. 10 pangkat min 1. Terus kemudian 2-nya ini kan angka yang di depan di situ. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu pH-nya itu di atas 7. Misalnya 10 dikurangi sama logaritma 3. Ya kita harus ubah dulu, karena ini kan basa. Kalau basa itu yang kepake bukan pH, tapi kepake adalah POH. Jadi kita harus ubah dulu ke POH. Bagaimana caranya? pH ditambah sama POH itu nilainya adalah 14. Selalu 14 untuk suhu tertentu, yaitu adalah suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana kalau suhunya bukan 25 derajat Celcius? Nah kalau dia bukan 25 derajat Celcius, pH ditambah sama POH itu sama dengan PKW. PKW itu cara nyarinya itu adalah minus logaritma KW. Jadi kita harus tahu KW-nya untuk suhu yang dimaksud itu nilainya berapa. Baru kita cari tahu PKW. Setelah PKW ketemu baru kita nyari tahu pH tambah POH-nya berapa. Baru dicari pH-nya atau POH-nya. Berarti kalau misalkan untuk soal ini berarti 14 dikurangi pH berarti nilainya adalah 4 ditambah sama logaritma 3. Hati-hati ya, ini positif ya.
Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu OH minnya, berarti adalah sepertiga kali 10 pangkat min 4. Karena tadi ya, karena ini positif yang ini ya. Sekarang kita ngitung. Ini udah dapat ya, ini cara pertama. Sekarang ini cara kedua. Kalau kita mau menggunakan cara kedua, ya berarti kita pakai rumus itu H plus sama dengan molaritas asam kali valensi. Valensinya berapa? Valensi itu adalah jumlah H plus. Jadi kalau misalkan kita ngelihat HCl gini, H plusnya kan 1. Berarti valensinya 1. Kalau H2SO4 berarti valensinya 2. Enak, kita tinggal lihat jumlah H plusnya di dekat atom H. Jadi kalau misalkan untuk yang soal HCl ini, kalau misalkan kita mau nyari tahu H plusnya, berarti tinggal molaritas asam kali valensi. Molaritas asamnya berapa? 10 pangkat min 1. Valensinya berapa? 1. Ya udah. Berarti pH-nya ketemu, nilainya sama dengan 1. Bagaimana untuk nomor 2? Ya mau pakai cara apa? Kalau mau pakai cara ionisasi ya dibikin ionisasi, terserah mau pakai. Kalau misalkan kita mau pakai cara yang kedua, ya berarti konsentrasi H plus berarti sama dengan molaritas asam dikali sama valensi. Molaritas asamnya berapa? 0,02 diubah ke bentuk baku ya. 2 kali 10 pangkat min 2, valensinya berapa? 2, berarti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. pH-nya berarti adalah 2 dari sini minus logaritma 4. Nggak terlalu susah. Mau pakai ionisasi juga boleh, nggak masalah. Yang berbeda adalah kalau misalkan dia itu adalah asam lemah. Nah, bagaimana caranya hafal asam lemah atau asam lemah atau asam kuat? Ya hafalan. Nah, tadi kan ada hafalannya kan? Ini asam kuat. Kalau kita sudah tahu bahwa dia itu adalah asam lemah, ya lihat apa yang diketahui di soal, apakah diketahui Ka, apakah diketahui alfa. Ya dari situ kita cari yang diminta. Karena di sini diketahui Ka, maka kalau misalkan kita mau nyari tahu H+, berarti sama dengan akar Ka tetapan kesetimbangan asam dikali molaritas asam. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5. Molaritas asamnya berapa? 10 pangkat min 1. Nih. Berarti hasilnya adalah akar daripada 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Dari sini kita bisa ketemu pH-nya sama dengan 3. Jadi volumenya buat apa? Ya, volumenya nggak dipakai. Kalau dia pH tunggal, volumenya itu nggak ngefek kemana-mana. Kalau kita mau nyarinya itu mol dulu terus kemudian baru nyari molaritas, sama aja, nggak ada gunanya. Jadi langsung aja. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan basa? Ya lihat dulu basanya apa. Kan sama aja tadi kan. Kalau dia pH tunggal kita harus tahu dia basa kuat atau basa lemah. Karena itu akan menentukan rumus yang dipakai. Ini itu adalah basa kuat karena dia adalah basa golongan 2A. BA ini adalah golongan 2A. Kalau kita menggunakan cara pertama yang pakai ionisasi, ya berarti kita harus bisa mengionisasi. Nggak bisa mengionisasi ya nggak bisa. Valensinya berapa? Nih jumlah OH min. BaOH 2 kali, kalau misalkan kita ionisasi, maka dia akan muncul Ba2 plus ditambah sama 2OH min. Konsentrasinya tahu, ubah ke dalam bentuk baku ya, karena ngitungnya jadi lebih gampang. Kita butuh OH minnya ini. Berarti tinggal dikali 2. 5 kali 10 pangkat min 2 kali 2, berarti 10 kali 10 pangkat min 2, berarti artinya 10 pangkat min 1. 10 dikali 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 1. Berarti dari sini kita ketemu POH min log OH min kan. Nah, pH-nya ketemu sama dengan 13. Karena kan pH kan sama dengan POH 14 dikurangi POH. Kalau kita mau pakai cara kedua, mau pakai rumus, ya boleh. Karena di sini itu adalah basa kuat, konsentrasi OH min itu adalah molaritas basa dikali sama valensi. Molaritas basanya kita tahu, valensinya kita tahu, berarti hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 2, sehingga konsentrasi OH minnya itu adalah 10 pangkat min 1, kita ketemu POH dulu, 1, terus kemudian kita tinggal nyari tahu pH, yaitu adalah 14 dikurangi POH, nilainya adalah 13. Bagaimana sekarang kalau misalkan dia itu bukan kuat, NH3 ini, kalau dia itu ada airnya, maka dia sebenarnya adalah bukan NH3 lagi, tapi dia sebenarnya sudah jadi NH4OH. Nah, untuk reaksi yang dia tuh lemah, panahnya bolak-balik ya. Ada panah ke kiri dan ke kanan. Kalau dia adalah basa lemah, ya kita tinggal pakai yang mana? Yang pakai Kb kali Mb atau pakai alfa kali Mb, molaritas basa.
Karena di sini itu diketahui alfa, ya berarti konsentrasi OH-nya kita bisa hitung sama dengan alfa dikali molaritas basa. Alfanya diubah ke dalam bentuk baku juga, molaritas basanya juga diubah ke dalam bentuk baku. Berarti kita bisa tulis OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita bisa ketemu POH, yaitu adalah 3 minus logaritma 15. Ya, kita bisa ketemu pH 11 karena 14 dikurangi 3 ditambah sama logaritma 15. Itu adalah cara untuk menghitung pH. Sekarang latihannya.